Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah desktop speaker dari Edifier, yaitu Edifier R19BT. Ketika kemarin gue sempat mereview Creative People, ada beberapa dari kalian yang meminta gue untuk membahas Edifier R19U. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu kalau R19BT ini adalah generasi penerus dari R19U. Untuk harganya, R19BT ini dijual Rp399.000, yang berarti mungkin hanya sekitar Rp50.000 lebih mahal dibandingkan R19U. Jadi, kalau kalian sekarang tuh lagi berminat buat membeli R19U, alangkah baiknya kalian nonton review ini karena menurut gue R19BT ini mempunyai fitur yang pastinya lebih baik dari R19U dengan harga yang hanya terpaut sekitar Rp50.000 tersebut. Kita bahas aja langsung nih apa sih kelebihan dari R19BT ini, dan seperti biasa gue akan bahas dari build quality dan desainnya. Kalau dari sisi desain, gue langsung jatuh cinta ya ketika pertama kali gue melihat R19BT ini, sama seperti R19U. Jadi gue rasa R19U atau R19BT mempunyai desain yang bagus, sama-sama lebih menonjolkan sisi minimalis, simple, dan desain yang old school tapi terlihat cukup modern. Kalau dari sisi build quality-nya, gue rasa di sini udah bagus. Dia mempunyai bahan boxnya ini kayak MDF kayu gitu ya, dan dia dilapisin vinil, warnanya hitam, tapi hitamnya hitam doff, ada motif kayunya gitu. Tapi meskipun warnanya hitam doff seperti ini, dia masih gampang meninggalkan fingerprint, jadi gua rasa agak sedikit kotor aja kalau kalian sering megang-megang speaker ini. Untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan bahan plastik. Mungkin kalau hal yang gua nggak terlalu suka dari build quality dan desainnya ada di bagian grillnya ini. Yang pertama, grillnya ini terlalu tipis menurut gua, dan yang kedua, dia nggak bisa dicopot pasang seperti di bookshelf Edifier. Jadi grillnya ini kalau buat selera gue pribadi, dia menambah justru kesan lebih terlihat murah dibandingkan tanpa grill, karena grillnya ini tuh kayak warnanya agak shiny, bahannya agak tipis, dan lookingnya kurang terlihat premium aja gitu. Jadi kalau aja ini bisa dicopot, pastinya akan gua copot. Untuk layoutnya seperti yang kalian lihat, ada satu buah aktif dan satu buah pasif. Jadi yang pasif ini polos, dan yang aktif ini ada buat puteran dan tombol-tombol pengoperasian yang terletak di bagian depannya ini. Ada headphone output juga yang disediakan di R19BT ini. Jadi ketika kalian pengen menggunakan headphone, ketika kalian menggunakan speaker ini, tinggal kalian colok aja di bagian depan ini, dan dia akan nge-bypass suara dari speaker ini dan akan langsung mengeluarkan suara dari headphone yang kalian gunakan. Ada tombol volume sekaligus tombol power juga yang cukup besar terletak di bagian depan ini, dan ada satu buah tombol kecil untuk pergantian input karena R19BT ini mempunyai 3 buah input yang berbeda. Kalau kalian lihat dari sisi belakangnya, dia mempunyai 2 kabel yang menyatu dan tertanam di speaker ini. Kabel ini adalah kabel untuk koneksi ke speaker yang satunya, dan untuk kabel yang satunya ini sebagai kabel USB untuk power dari Edifier R19BT ini. Ada satu buah input auxiliary yang disediakan dari Edifier R19BT ini, dan inputnya ini bisa kalian cabut pasang. Jadi kalau kalian nggak pengen menggunakan auxiliary ini, tinggal kalian cabut aja supaya nggak terlalu banyak kabel yang digunakan dan lebih terlihat minimalis. Untuk inputnya sendiri, seperti yang gue bilang, dia menyediakan 3 buah input. Jadi ada auxiliary, ada input USB. Jadi USB di sini tuh selain sebagai power, juga dia berfungsi sebagai sound card gitu ya. Jadi ketika kalian colok speaker ini ke laptop atau PC kalian, dia akan langsung terdetek sebagai external speaker tanpa perlu kalian install driver dan lain sebagainya. Sangat simple, tinggal plug and play. Dan yang ketiga adalah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi Bluetooth yang digunakan di Edifier R19BT ini udah menyematkan Bluetooth 5.3. Itu adalah Bluetooth generasi terbaru sampai ketika review ini dibuat. Tapi untuk format yang disupport pastinya masih berupa SBC mungkin maupun AAC. Jadi yang pasti dia belum dilengkapi dengan Qualcomm aptX, dan itu sangat-sangat wajar mengingat harga yang ditawarkan balik lagi hanya sekitar 400.000 ke bawah. Untuk performance Bluetooth sendiri dalam penggunaan gue sehari-hari nggak ada masalah. Gue pakai buat dengerin lagu lancar, cukup stabil. Untuk nonton video, untuk YouTube dan lain sebagainya juga masih cukup baik latensinya. Tapi kalau kalian menggunakan untuk gaming, pastinya kalian akan lebih mendapatkan pengalaman yang lebih baik ketika kalian menggunakan auxiliary atau USB input tersebut dibandingkan Bluetooth-nya. Kalau kalian pengen gonta-ganti inputnya, seperti yang gue bilang, ada satu tombol kecil ini. Cara taunya adalah ada satu buah LED kecil yang berganti warna setiap input ya. Jadi kalau berwarna merah dia pastinya menggunakan input dari USB, sedangkan untuk warna hijau dia menggunakan input dari auxiliary.
Dan untuk warna biru dia menggunakan input dari Bluetooth. Satu hal yang agak sedikit menjadi kekurangan adalah ketika gue menggunakan mode auxiliary di Edifier ini, dan ketika gue nyalain untuk pertama kali, dia tuh kadang suka nggak ke-detect. Jadi harus gue matiin dan gue nyalain lagi baru dia ke-detect untuk input auxiliary-nya. Sedangkan untuk dua input yang lainnya itu berjalan lancar dan nggak ada masalah sama sekali. Untuk spesifikasi driver sendiri dia menggunakan 2,75 inch. Jadi drivernya ini cukup besar untuk sebuah USB power speaker. Dia lebih besar dibandingkan Creative People yang sempat kemarin gua review. Dan di bawahnya ada sebuah bass port kecil yang menghadap langsung ke bagian depan. Jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality dari Edifier R19 BT ini. Dan kalau kalian penasaran mengenai sound sample-nya akan gua taruh di akhir video. Jadi pastinya ya, kalau ngomongin sound quality berupa subjektif. Jadi apa yang gua sampaikan di sini murni pendapat dari gua pribadi. Edifier R19 BT ini ketika pertama gue denger dan gue pakai mungkin sekitar seminggu belakangan ini, dia mempunyai sound signature yang cukup warm bisa gue bilang, meskipun dia bukan tipikal speaker yang dark, yang butek, enggak, cuman kalau kalian bandingkan dengan Creative People ya dia lebih warm. Untuk karakter sendiri dia tipikal yang ngeboost di area vokal atau mid frekuensinya, jadi vokal itu lebih berasa mendominasi dibandingkan instrumen atau high atau maupun low frekuensinya. Untuk high frekuensinya dia tipikal treble yang smooth, yang nggak tajam dan nggak berasa nusuk ke kuping. Jadi kalau kalian sensitif mungkin kalian akan lebih cocok dengerin Edifier R19 BT ini dibandingkan Creative People. Tapi untuk detailnya ya dia cukup oke dan cukup rapi meskipun dia bukanlah yang terbaik. Kalau kalian ngomongin sisi vokal di sini seperti yang gue bilang dia maju, dia berasa mendominasi, jadi vokalnya lebih berasa di depan muka kalian. Dia tipikal vokal yang tebel, yang full body untuk sebuah speaker menggunakan USB power seperti ini. Tapi kekurangannya adalah dia vokalnya nggak terlalu natural atau bisa gue bilang agak kolorasinya tuh agak berasa karena vokalnya yang di boost tersebut. Jadi gua rasa sih ya di sini ada plus minus pastinya, tapi kalau buat penggunaan sehari-hari, buat multimedia, gua nggak terlalu merasakan masalah dengan kolorasi tersebut, dan gua masih sangat enjoy mendengarkan lagu atau berbagai macam konten dari YouTube menggunakan speaker ini. Kalau kalian ngomongin bass, untuk bass di Edifier R19 BT ini untuk ukuran USB power dia udah cukup bagus. Bassnya tuh berasa cukup deep meskipun impact-nya biasa-biasa aja. Jadi overall udah cukup baik lah untuk kualitas bassnya. Untuk stagingnya sendiri, gue rasa di sini lebih sempit karena dia tipikal staging yang lebih intimate, vokalnya maju, dan lebih berasa agak sempit kalau kalian ngomongin sisi soundstage-nya dibandingkan para pesaingnya, terutama dibandingkan Creative People. Jadi overall, kalau menurut gue, Edifier R19 BT ini sangat oke kalau kalian pengen mencari sebuah speaker yang simple banget, menggunakan USB power, tinggal kalian colok dan kalian langsung bisa memainkan speaker ini, dan kalian bisa menggunakan speaker ini untuk berbagai macam media yang kalian gunakan. Contoh lah, misalkan kalian menggunakan speaker ini untuk laptop, untuk PC, untuk TV kalian, untuk handphone, dan lain sebagainya karena dilengkapi dengan input yang sangat lengkap untuk sebuah USB power speaker. Kekurangannya adalah ya bagi kalian yang mungkin mengincar speaker yang bassnya besar, kalian pengen pakai buat nonton film misalkan, atau misalkan kalian pakai buat ruangan yang lebih besar, pastinya kalian butuhkan speaker yang lebih besar power outputnya dibandingkan USB power speaker. Jadi untuk harga 400.000 gue rasa kalian akan lebih cocok buat menggunakan speaker yang langsung dicolok ke listrik, dan akan ada beberapa pilihan yang menarik untuk harga yang sama. Karena biasanya ada speaker yang udah menggunakan subwoofer terpisah dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian memang pengen mengincar speaker yang minimalis dengan desain yang bagus, ini adalah salah satu speaker yang akan gue rekomendasikan karena secara price to performance Edifier R19 BT ini udah bagus banget, terutama untuk harga di Indonesia ini. Itu aja mengenai review dari Edifier R19 BT ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan nanti di video selanjutnya akan gue komparasi langsung Edifier R19 BT ini melawan Creative People yang sempat kemarin gue review. Karena gue bikin video terpisah supaya videonya ini nggak kepanjangan. Sekarang akan gue puterin sedikit mengenai sound sample dari Edifier R19 BT ini. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.
Oh.